Kembali lagi bersama DAC Senpai. Kali ini kita akan membahas seri dari anime isekai yang berjudul Seirei Gensouki, dimana mengisahkan seorang anak laki-laki yang bernama Amakawa Haruto, dimana dia sedang dalam perjalanan ke sekolah menggunakan bus. Namun bus yang dia tumpangi mendadak oleng di dekat jalur kereta api. Dan nasib buruk menimpa Haruto. Bus yang dia tumpangi tertabrak kereta api dan menyebabkan Haruto tewas. Setelah meninggal, dia terbangun di tempat asing dan berada dalam tubuh anak kecil yang bernama Ryo. Saat itu, dia tinggal di tempat kumuh dan dirawat oleh para penculik dan dijadikan budak. Keinginan terbesar Ryo saat itu adalah membalaskan dendam atas kematian ibunya. Cerita berlanjut ketika Ryo akan membersihkan diri. Dia didatangi beberapa wanita berjubah yang sedang mencari temannya yang hilang diculik. Saat itu Ryo terkejut karena pertama kali melihat sihir yang dikeluarkan oleh Celia. Akibatnya, kekuatan sihir yang ada di dalam diri Ryo juga ikut bangkit. Saat Ryo kembali ke rumah, dia hampir terbunuh oleh seorang. Untungnya, uang koin yang dia dapat dari Celia mampu menyelamatkan hidupnya. Ketika Ryo terpojok, tiba-tiba ada sesosok seperti Dewi memanggil nama Haruto, dan dia mengajarkan secara singkat bagaimana cara menggunakan sihir, dan Ryo pun berhasil mengalahkan pembunuh itu. Sesaat setelah Ryo mengalahkan pembunuh itu, dia terkejut karena bungkusan yang dibawa oleh para lelaki tua tadi adalah anak perempuan yang dicari oleh Celia dan teman-temannya. Dan dalam perjalanannya, ternyata Ryo dituduh menculik Flora, dan dia disiksa agar mau mengaku berkomplot dengan para penculik itu. Dan selang waktu, ketika Celia sudah sadar, ternyata Celia bercerita bukan Ryo yang menculiknya, melainkan Ryo yang menyelamatkannya. Karena usaha Ryo yang menyelamatkan putri, akhirnya ia ditawari beasiswa di Royal Academy, sebuah sekolah orang-orang kaya dan terkenal. Saat keesokan harinya, Ryo dan teman sekelasnya berlatih di luar lingkungan sekolah. Walaupun waktu dan saat itu para orc tiba-tiba menyerang, dan salah satu siswa terluka akibat tombak dari orc tersebut. Karena siswa yang terluka karena tombak itu sangat meringit kesakitan, dia pun bingung dan akhirnya menabrak Flora, dan akibatnya Flora pun jatuh dari tebing. Lagi-lagi Flora diselamatkan oleh Ryo, namun sayang, usaha Ryo yang menyelamatkan Flora dianggap hasil dari kecerobohannya sendiri. Tanpa disadari teman-temannya, Ryo mendengar semua percakapan tersebut. Ketika ia hendak pergi, datanglah monster yang sangat kuat. Kekuatan murid yang ada sekarang tidak mampu menghadapinya, karena perbedaan level yang sangat jauh berbeda. Ketika Flora sedang menyembuhkan temannya yang terluka, dia diserang oleh monster itu, dan lagi-lagi seperti sebelumnya, Ryo berhasil menyelamatkannya dengan memotong lengan monster itu. Walaupun tanpa kekuatan sihir, Ryo mampu mengalahkan monster itu hanya dengan peningkatan kekuatan fisiknya. Karena kedudukan Ryo yang sangat rendah, Ryo dijadikan kambing hitam atas kejadian yang menimpa teman-temannya saat pelatihan di dalam hutan. Akhirnya Ryo pun memutuskan pergi dari akademi untuk berpetualang. Setelah 3 hari pergi dari ibu kota kerajaan Beltran, akhirnya dia sampai di negara tetangga, yaitu kerajaan Galar. Tujuan awal Ryo adalah berkeliling untuk mencari bahan makanan yang akan dia bawa berpetualang, hingga akhirnya dia mampir di guild pedagang. Setelah selesai, dia kembali melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, dia diserang oleh wanita bertelinga hewan. Tentu saja, Ryo mampu mengalahkannya walaupun dengan susah payah akibat racun yang didapatnya. Ternyata,
Wanita bertelinga hewan itu adalah anak kecil yang dilihat Haruto saat dia berada dalam kecelakaan bus. Karena perbudakan yang mengakibatkan Latifah menyerang Ryo. Karena Latifah tidak memiliki arah dan tujuan, akhirnya dia mengikuti Ryo kemanapun dia pergi. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di Belantara. Belantara sendiri adalah daerah yang dijadikan tempat tinggal oleh manusia setengah hewan. Ketika mereka membuat tenda dan tertidur, Latifah kembali mengalami mimpi buruk. Akhirnya, Latifah ditidurkan dengan teknik spirit milik Ryo. Ketika Latifah sudah tertidur, Ryo diserang oleh seekor serigala yang mengakibatkan penglihatan Ryo menjadi kacau. Dan tentu saja Ryo juga diserang oleh beberapa manusia hewan karena diduga menculik Latifah. Akibat dari pertempuran itu, Ryo pun tersadar dalam kondisi tangan yang diborgol. Dan Latifah pun marah, tidak terima karena diperlakukan seperti ini. Akibat kesalahpahaman ini, Ryo pun diundang oleh tetua karena tetua ingin meminta maaf secara resmi kepadanya. Oke, bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Langsung saja kita saksikan cuplikan adegan dari anime ini.